Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas mengenai aplikasi persamaan diferensial orde 1 dan aplikasi persamaan diferensial orde 2. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan, nama saya Andi Nur Asisa dengan NIM 20700121053, Prodi Pendidikan Matematika kelas B, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu aplikasi PD orde 1 tentang benda jatuh. Aplikasi dari persamaan diferensial orde pertama tentang benda jatuh. Anggaplah suatu benda dengan massa M yang jatuh secara vertikal dipengaruhi hanya oleh gravitasi dan suatu hambatan udara yang proporsional terhadap kecepatan benda tersebut. Asumsikan bahwa gravitasi dan massa tetap konstan dan untuk memudahkan ditentukan arah ke bawah sebagai arah positif. Hukum gerak kedua Newton. Gaya neto yang bekerja pada benda sebanding dengan laju perubahan momentum benda tersebut atau untuk massa konstan, sehingga rumusnya yaitu F sama dengan M dV per dt, di mana F-nya itu sama dengan gaya neto pada benda dan V-nya itu sama dengan kecepatan benda, keduanya pada waktu T. Untuk soal yang dihadapi ini, ada dua gaya yang beraksi pada benda. Yang pertama, gaya gravitasi karena bobot benda W yang sama dengan mg. Yang kedua, gaya karena hambatan udara Kv di mana K-nya itu lebih besar sama dengan 0 adalah suatu konstanta proporsional. Tanda minus diperlukan karena gaya ini melawan kecepatan. Artinya, gaya ini bekerja ke arah atas atau negatif. Lihat gambar. Untuk tanda panah ke atas itu adalah Kv, dan untuk tanda panah ke bawah itu mg, dan untuk arah panah yang ke bawah itu adalah V. Dengan demikian, gaya neto F pada benda adalah F sama dengan mg dikurang Kv, atau mg dikurang Kv sama dengan M dV per dt. Jika hambatan udara dapat diabaikan, maka K-nya itu sama dengan 0, sehingga dV per dt sama dengan G. Selanjutnya masuk pada contoh soal. Sebuah benda dengan massa 5 slug dijatuhkan dari ketinggian 100 feet dengan kecepatan 0, mengasumsikan tidak ada hambatan udara. Carilah A. Ekspresi matematis untuk kecepatan benda tersebut pada setiap waktu T. B. Ekspresi matematis untuk posisi dari benda tersebut pada setiap waktu T. C. Waktu yang diperlukan untuk mencapai permukaan tanah. Untuk penyelesaian bagian A, yaitu karena tidak ada hambatan dari udara, maka berlaku dV per dt sama dengan G. Persamaan diferensial ini linear atau dalam bentuk diferensial dapat dipisah, maka lakukan pengintegrasian agar mendapat solusinya, sehingga didapat integral dV sama dengan integral G dt, maka V-nya sama dengan GT ditambah C. Ketika T sama dengan 0, maka V-nya itu sama dengan 0, atau awalnya benda tersebut memiliki kecepatan 0. Maka V sama dengan GT ditambah C, sehingga 0 sama dengan G dikali 0 ditambah C, maka C-nya sama dengan 0. Jadi V sama dengan GT dengan mengasumsikan G sama dengan 32 feet per dt kuadrat. Maka ekspresi matematisnya yaitu V
V sama dengan 32T. Bagian B, ekspresi matematis untuk posisi dari benda tersebut pada setiap waktu T. Kita ingat bahwa kecepatan adalah laju perubahan perpindahan yang di sini dilambangkan dengan X. Jadi, V sama dengan dx per dt, sehingga 32T sama dengan dx per dt. Persamaan diferensial ini juga linear dan dapat dipisahkan. Solusinya adalah 32T sama dengan dx per dt. Dipisah dan diintegralkan sehingga menghasilkan X sama dengan 32 per 2T kuadrat ditambah C1. Pada T sama dengan 0 dan X-nya sama dengan 0, maka 0 sama dengan 16 dikali 0 kuadrat ditambah C1 sehingga menghasilkan C1-nya sama dengan 0. Dengan memasukkan nilai ini ke dalam persamaan di atas, maka diperoleh persamaan matematisnya, yaitu X sama dengan 16T kuadrat. Bagian C, waktu yang diperlukan untuk mencapai permukaan tanah. X-nya kita dapat tadi pada bagian B, yaitu 16T kuadrat, maka menghasilkan akar X per 16 sama dengan T. Diketahui dari soal bahwa benda jatuh pada ketinggian 100 feet. Jadi ketika X sama dengan 100, maka diakarkan menjadi akar 100 per 16 sama dengan 2,5 detik. Jadi waktu yang dibutuhkan benda tersebut jatuh ke tanah pada ketinggian 100 feet adalah 2,5 detik. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu aplikasi PD Orde 2 tentang metode reduksi orde. Terdapat dua kasus persamaan diferensial orde 2 dengan metode reduksi. Yang pertama yaitu mengandung variabel X saja atau variabel Y tidak ada. Yang kedua, mengandung variabel Y saja atau variabel X tidak ada. Tetapi pada pembahasan kali ini kita hanya membahas mengenai variabel X saja. Kita misalkan Y aksen sama dengan dy per dx sama dengan P, sehingga menghasilkan turunan kedua yaitu Y double aksen sama dengan dp per dx. Masuk pada contoh soal. Kita misalkan ada soal persamaan diferensial berorde 2 seperti di atas, yaitu XY double aksen sama dengan Y aksen, maka dy per dx nya atau Y aksennya sama dengan P. Kita misalkan P, sehingga Y double aksen sama dengan turunan dari P, yaitu dp per dx, sehingga disubstitusikan saja X dikali dp per dx sama dengan P. Kemudian kita bisa pisahkan variabelnya yang P dengan dp dan X dengan dx, sehingga didapat seper P dp sama dengan seper X dx. Setelah variabel terpisah, maka selanjutnya diintegralkan di kedua sisinya, sehingga didapatkan ln P sama dengan ln X ditambah C1. Kemudian jika kita ingin mencari P, maka ln ini menjadi E dipangkatkan, sehingga didapat E ln X dikali E pangkat C1. Kemudian kita bisa tuliskan seperti ini, yaitu P sama dengan E pangkat C1 dikali X. Kemudian kita kembalikan P-nya tadi ke dalam bentuk aslinya, yaitu dy per dx, sehingga menjadi dy per dx sama dengan E pangkat C1 dikali X. Kemudian kita bisa pisahkan lagi dy dengan dx-nya, variabel-variabelnya yang bersesuaian, sehingga dy sama dengan E pangkat C1 dikali X dx. Kemudian
diintegralkan kedua sisinya sehingga didapatkan Y sama dengan E pangkat C1 per 2X kuadrat ditambah C1. Kemudian bisa ditulis menjadi Y sama dengan C2 per 2X kuadrat ditambah C3. Ditulis kembali sebagai suatu konstanta sehingga menghasilkan hasil akhirnya yaitu Y sama dengan AX kuadrat ditambah B. Itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.